Dalam video ini akan mengajak kita belajar tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kita ketahui bersama, setiap perjalanan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan hal yang kita lakukan saat ini. Apa tujuan kita belajar tentang 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi? Ya, benar sekali. Tujuan kita belajar adalah untuk mengetahui tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pertama, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Seperti yang kita ketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peran utama seorang ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, serta sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Adapun peran tersebut diimplementasikan dalam tugas-tugas pokok ASN sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan mengenali sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit dikatakan sebagai proses rekrutmen, promosi, penghargaan, dan hukuman yang adil serta teratur berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan seleksi kompetitif yang dinilai para ahli. Tujuan dilaksanakannya sistem merit adalah untuk memastikan jabatan birokrasi pemerintah diduduki oleh orang yang profesional dalam arti kompeten serta mampu melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam penerapan sistem merit, terdapat 3 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengutamakan keadilan dan kewajaran. Kedua, objektif. Ketiga, penilaian yang berbasis pada kinerja. Kita bisa lihat contoh nyata pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, melaksanakan penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai. Yang kedua, melaksanakan penilaian atas kinerja pegawai. Yang ketiga adalah melaksanakan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan untuk pegawai. Adapun kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Demikianlah pembahasan tentang manajemen ASN. Sekarang kita beralih ke pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada hakikatnya, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Saya yakin teman-teman di rumah pasti pernah memanfaatkan layanan publik. Berikut adalah klasifikasi pelayanan publik. Pertama, pelayanan administratif, yang merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang ASN dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Setelah mengetahui prinsip-prinsip ASN dalam menjalankan pelayanan publik, penting untuk diketahui bagaimana pola pikir seorang pelayan publik. Berikut adalah pola pikir yang harus dimiliki sebagai pelayan publik. Pertama, memiliki harga diri, melampaui yang diharapkan, berorientasi pada pembenahan, memiliki wawasan ke depan, berorientasi pada peningkatan atau perbaikan, perhatian terhadap kualitas, serta berorientasi pada pemberdayaan. Bagaimana? Sudah siapkah Anda melayani publik? Jangan lupa dalam memberikan pelayanan publik untuk selalu senyum, ramah, toleransi, dan melayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah kita mempelajari manajemen ASN dan kebijakan publik, saatnya kita membahas tentang whole of government. Adapun konsep whole of government merupakan jawaban dari peran utama ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, serta sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Whole of government merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, serta pelayanan publik. Mengapa kita perlu menerapkan konsep whole of government dalam penyelenggaraan pemerintahan? Berikut adalah jawabannya. Adanya ego sentral atau siloisasi, perkembangan teknologi dan informasi, keberagaman, serta adanya dorongan publik untuk kinerja good governance. Lalu, bagaimana ya kira-kira cara untuk melaksanakannya? Berikut adalah jawabannya. Pertama, mengupayakan respon pemerintah terintegrasi. Kedua, menghilangkan sekat sektoral. Ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Keempat, kolaborasi. Kelima, koordinasi. Keenam, sinergitas. Marilah kita bayangkan jika suatu kondisi ini terjadi. Ego sektoral dikedepankan, pengkotak-kotakan wewenang, persaingan tidak sehat, tidak menerima check and balance. Maka inilah yang akan terjadi. Antrian sidang tilang membludak. Saat ini telah disediakan fasilitas e-tilang yang bertujuan untuk mempersingkat waktu dan tempat penyelenggaraan sidang tilang secara offline. Akan terjadi persaingan antar instansi. Mengapa demikian? Ya, karena tidak adanya respon pemerintah yang terintegrasi, tidak adanya kolaborasi, dan juga koordinasi. Sebagai seorang ASN, perlu untuk melakukan perubahan mindset dari penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, serta ingat jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk menjadi ASN yang lebih baik.